Masih bersama kami di Presisi Utama. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan bersama Wakapolres Grobogan Kompol Gali Atmajaya menyempatkan diri untuk merayakan Lebaran bersama napi di rumah tahanan Polres Grobogan. Hal ini sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus berbagi kebahagiaan dalam rangkaian perayaan Idul Fitri di Polres Grobogan. Kapolres Grobogan merayakan momen Idul Fitri bersama napi di rumah tahanan Polres dengan membawakan lontong opor yang merupakan makanan khas saat perayaan Lebaran. Orang nomor 1 di Mapolres Grobogan ini tidak segan untuk makan bersama di dalam sel tahanan. Hal ini sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus berbagi kebahagiaan dalam rangkaian perayaan Idul Fitri di Polres Grobogan. Dalam kesempatan ini, AKBP Dedi Anung Kurniawan juga berpesan kepada para tahanan agar kedepannya bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat. Ya, tadi saya dengan rekan-rekan pejabat Polres Grobogan menyambangi tahanan yang saat ini juga mereka sedang berlebaran. Kebetulan keluarganya ada di luar kota, tidak sempat untuk berjenguk, sehingga kita yang menjadi keluarga besarnya para tahanan juga berempati kepada mereka. Kita anterin opor ayam sebagaimana tradisi berlebaran, supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan Lebaran sebagaimana kebahagiaan keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Mudah-mudahan ini bisa membuat mereka sedikit lebih bisa mawas diri, sadar diri, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Di sela-sela kesibukan memastikan pengamanan dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2024, salah seorang personel Polsek Sagala Herang, Babin Kamtipmas Desa Cinta Mekar, Bribka Erik Syafruddin Syah menyempatkan untuk secara rutin ikut merawat ODGJ di Pondok Pesantren Raudlotul Ulum II. Hal ini sejalan dengan fungsi Polri mengayomi dan melayani masyarakat. Sekilas tak ada yang berbeda dari sosok polisi yang satu ini. Namanya Bribka Erik Syafruddin Syah, anggota kepolisian dari Polsek Sagala Herang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di musim Lebaran saat ini, seperti biasanya, ia juga ditugaskan untuk mengatur keamanan dan kelancaran lalu lintas bagi para pemudik di wilayah hukum Polres Subang. Namun, bagi warga Sagala Herang, Subang, Bribka Erik Syafruddin Syah sangat dikenal, bahkan dijuluki polisi yang baik hati. Bukan tanpa sebab, sosok polisi yang satu ini dengan sukarela merawat puluhan orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Kali ini sudah memasuki tahun ketiga dari upayanya memberikan perawatan bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus itu. Di samping tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri, juga ikut serta sebagai relawan yang mengurus ODGJ. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami mendapat dukungan penuh dari Bapak Kapolres Subang, Bapak AKBP Erik, serta Bapak Kapolsek Sagala Herang, sehingga kami bisa membagi tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas seperti saat ini, yaitu dalam Operasi Ketupat Lodaya tahun 2024. Untuk jumlah pasien, setiap hari alhamdulillah ada penurunan, dan saat ini jumlah yang ada di Yayasan Raudlotul Ulum II ada 26 orang. Mereka dimandikan setiap hari dan diberikan pendidikan agama. Bahkan tak jarang juga diberikan ilmu untuk bercocok tanam di ladang. Tentu tak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Bribka Erik. Butuh kesabaran ekstra serta hati yang tulus untuk merawat dan mengasuh puluhan ODGJ ini.
Apalagi bagi beberapa orang ODGJ yang baru saja datang ke yayasannya. Berbagai objek wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dipadati wisatawan yang memanfaatkan momentum libur Lebaran 2024. Salah satunya ialah objek wisata Dreamland Kecamatan Aji Barang yang merupakan tempat favorit bagi para pemudik maupun warga lokal. Untuk mencegah gangguan Kamtibmas di tempat wisata, Kasat Samapta Polresta Banyumas sekaligus Kasatgas Preventif Ops Ketupat Candi 2024, Kompol Subeno melakukan monitoring dan pengecekan di lokasi atau loka wisata Dreamland Aji Barang untuk memastikan situasi di kawasan objek wisata ini aman, lancar, dan kondusif dalam rangka operasi Ketupat Candi 2024. Kompol Subeno juga mengingatkan pihak pengelola wisata agar menerapkan SOP tempat wisata untuk memastikan keamanan masyarakat dalam berwisata serta mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap keselamatan diri dan barang-barang berharga yang dibawa. Selain melakukan pengecekan, pihaknya juga terjun langsung dengan melakukan pengaturan jalan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan serta memberikan pelayanan kepada pengunjung yang akan memasuki tempat wisata Dreamland Aji Barang. Kita bergeser ke tempat wisata lainnya untuk memastikan para wisatawan yang sedang berlibur Lebaran aman dan kondusif. Kapolres Penajam Pasir Utara atau PPU melakukan pemantauan sejumlah lokasi wisata. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengarahkan agar para wisatawan menggunakan moda transportasi yang sesuai dengan peruntukannya. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mendatangi lokasi-lokasi objek wisata pantai di wilayah Kabupaten PPU, Kalimantan Utara. Berdasarkan pantauan, arus lalin dan wisatawan di pantai kawasan Kabupaten PPU mengalami peningkatan signifikan. Salah satu objek wisata yaitu Pantai Tanjung yang berada di Kecamatan Penajam menjadi destinasi favorit masyarakat. Untuk itu, pengaturan dan pelayanan dari petugas Polri yang bersiaga dimaksimalkan di objek wisata tersebut. Dalam pemantauan, masih terdapat kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. AKBP Supriyanto mengarahkan agar para wisatawan menggunakan moda transportasi sesuai dengan peruntukannya dan telah memerintahkan jajarannya di lapangan untuk mengalihkan mereka dari kendaraan bak terbuka ke moda transportasi angkutan kota atau angkot. Kapolres PPU juga meminta para wisatawan yang sedang menikmati liburan di pantai agar selalu mematuhi imbauan dari personel Polri dan pengelola wisata yang telah ditugaskan di lapangan. Seperti imbauan batas dibolehkannya wisatawan berenang dan lain-lain. Kita kembali ke Pulau Jawa. Objek wisata di Kabupaten Jepara mulai ramai dikunjungi wisatawan. Petugas kepolisian pun mulai bersiaga untuk melakukan patroli. Kabak Ops Polres Jepara Kompol Sutono mengimbau pengelola wisata agar tidak menaikkan penumpang melebihi kapasitas muat perahu wisata yang akan membahayakan wisatawan. Polres Jepara mulai bersiaga melakukan patroli pengamanan objek wisata di Kabupaten Jepara yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melalui Kabak Ops Polres Jepara Kompol Sutono mengatakan telah menerjunkan personel gabungan untuk melaksanakan pengamanan di beberapa lokasi objek wisata, di antaranya objek wisata Pantai Teluk Awur, Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Pulau Panjang, dan objek-objek wisata lain yang diprediksi ramai pengunjung. Adapun khusus objek wisata pantai maupun wisata air menjadi perhatian khusus. Kompol Sutono juga mengimbau pengelola wisata air untuk tidak menaikkan penumpang melebihi kapasitas muat perahu wisata yang akan membahayakan wisatawan. Dia pun mengajak semua pihak memahami pentingnya keselamatan saat berlibur di wisata perairan dan menjadikannya sebagai kebutuhan dalam pemenuhan aspek keselamatan. Lebih lanjut, Kompol Sutono mengingatkan warga yang hendak bepergian untuk memastikan tempat tinggalnya terkunci dengan aman, serta memastikan colokan listrik dan regulator kompor gas telah tercabut. Mau kepada pengelola untuk terus menyampaikan kepada para pengunjung yang akan naik perahu untuk mempersiapkan dan memakai life jacket, termasuk dari pengelola sudah memberikan himbauan untuk masyarakat yang akan menyeberang, termasuk
kesiapan perahu dapat kami laporkan bahwa di dermaga ini khusus untuk perahu Sabtarsona ini sudah siap untuk memberikan. Monggo Pak, monggo langsung masuk aja masuk. Nggih, pelampungnya dipakai nggih. Kalau menyeberang pelampungnya dipakai. Nggih. Jadi pelampung atau life jacket sudah dipersiapkan. Nggih, selamat berlibur. Nggih. Jadi jarak tempuh ke Pulau Panjang kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi masyarakat kita himbau, saat ini kami dari kepolisian melakukan pengamanan baik di pintu masuk maupun di tempat penyeberangan ini untuk selalu menghimbau kepada para pengunjung yang akan Pulau Panjang. Demikian kemudian yang dapat kami laporkan, kami mohon doanya mudah-mudahan dalam rangka Pasca Idul Fitri masyarakat yang akan memadati objek wisata ini betul-betul terlayani dan aman kondusif. Pemirsa, usai iklan layanan masyarakat berikut, kami masih akan segera kembali.